Selamat pagi anak-anak kelas 7 semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, guru matematika kalian, Bapak Wayan Suwarmo. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan 6.1, yaitu memahami keuntungan dan kerugian. Dalam kehidupan sehari-hari, saya pikir di antara kalian tidak ada yang tidak pernah menjual atau membeli sesuatu, gitu ya. Baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli, kita perlu memahami apa itu keuntungan dan kerugian. Beberapa contoh tentang keuntungan dan kerugian akan kita simak pada cerita berikut ini. Pada cerita Pak Subur, tukang bubur ayam, diceritakan bahwa Pak Subur ini untuk membeli bahan-bahan pokok dalam pembuatan bubur tersebut menghabiskan uang 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Dapatkah kalian membantu Pak Subur menentukan apakah Pak Subur sebagai penjual bubur ayam mengalami keuntungan atau kerugian? Mari kita coba bantu sama-sama. Jadi pada cerita Pak Subur tukang bubur ayam ini, besar modal yang dikeluarkan sebesar 1 juta rupiah. Jadi di sini ada tulisan bahwa Pak Subur menghabiskan 1 juta rupiah itu sebagai modal untuk pembuatan bubur ayamnya. Kemudian kita bisa tuliskan di sini bahwa pengeluaran itu sama dengan 1 juta rupiah. Jadi saya tuliskan di sini pengeluarannya itu 1 juta. Kemudian untuk pemasukan, jadi banyaknya bubur ayam yang dijual oleh Pak Subur itu ada sebesar 110 porsi. Kalau kita kalikan dia dengan 10.000 harga jualnya, itu ya, kita akan mendapatkan keseluruhan pendapatan atau pemasukan dari Pak Subur. Pemasukannya itu adalah 110, itu adalah jumlah bubur ayam yang terjual, kita kalikan dengan harganya, yaitu Rp10.000. Jadi ini nanti totalnya adalah 1.100.000 rupiah. Jika kita hitung selisih antara pengeluaran dan pemasukan ini, kita akan menyebutnya itu sebagai keuntungan, ya. Kenapa keuntungan? Karena pemasukan yang diperoleh oleh Pak Subur itu lebih besar daripada pengeluarannya. Jadi keuntungannya itu adalah 1.100.000 dikurangi 1 juta untuk belanja modal tadi membuat bubur ayam. Jadi keuntungannya itu adalah sebesar Rp100.000. Dengan kata lain, Pak Subur mendapatkan kelebihan, ya, kelebihan pemasukan itu sebesar Rp100.000 dari berjualan bubur ayam pada hari itu. Di cerita yang kedua itu adalah tentang Pak Susu tukang bakso. Jadi Pak Susu ini setiap hari menghabiskan Rp800.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Susu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga Rp8.000 per porsi. Pada hari itu hujan, jadi bakso yang terjual itu jadinya hanya 90 porsi saja. Sama seperti tadi, kita akan mencoba menentukan apakah Pak Susu mengalami keuntungan atau kerugian.
Di sini dari cerita dapat kita ketahui bahwa pengeluaran dari Pak Suso itu adalah sebesar Rp800.000. Sedangkan pemasukannya itu adalah 90 porsi yang terjual, kita kalikan dengan Rp8.000. Itu hasilnya adalah Rp720.000. Kalian bisa melihat bahwa terdapat selisih perbedaan antara pengeluaran dan pemasukan. Pak Suso telah mengeluarkan uang 800.000, sementara dia hanya mendapatkan uang 720.000 dari penjualan 90 porsi baksonya. Jadi dengan kata lain, karena pemasukannya lebih sedikit daripada pengeluaran, Pak Suso mengalami kerugian. Berapa besar kerugiannya itu? Adalah sebesar selisihnya ya, jadi 800.000 dikurangi 720.000. Itu adalah sebesar Rp80.000. Jadi pada hari itu Pak Suso mengalami kerugian sebesar Rp80.000 dari berjualan bubur ayam pada hari itu. Di cerita yang ketiga, kita bertemu sekarang dengan Pak Sarto, tukang sate. Jadi setelah yang pertama tadi menjual bubur ayam, lalu yang kedua Pak Suso tukang bakso, dan yang ketiga ini adalah tentang seorang penjual sate atau tukang sate. Semoga kalian tidak jadi lapar ya setelah menonton video-video ini karena membayangkan makanannya. Jadi kita kembali ke cerita Pak Sarto tukang sate. Jadi besar modal yang dikeluarkan Pak Sarto itu adalah Rp700.000. Jadi saya akan tuliskan pengeluarannya itu Rp700.000. Sedangkan untuk pemasukannya, Pak Sarto dikatakan yang laku terjual pada hari itu adalah 70 porsi dengan harga Rp10.000 per porsi. Jadi Pak Sarto mendapatkan pemasukannya itu sebesar 70 porsi yang terjual, kita kalikan dengan 10.000. Itu sama dengan Rp700.000. Nah, kalau kondisinya seperti ini, apakah kalian bisa menentukan Pak Sarto mengalami keuntungan atau kerugian ketika jumlah pengeluarannya ini sama dengan jumlah pemasukannya? Adakah yang sudah mendapatkan jawaban? Ya, jadi dalam kasus ini Pak Sarto tidak mengalami keuntungan atau kerugian ya, karena jumlah pengeluaran sama dengan pemasukan. Jadi kalau kita hitung selisihnya ini kan Rp0 ya, maka kita akan menyebut sebagai impas atau balik modal. Ya, kenapa impas atau balik modal? Karena pengeluaran atau pemasukannya itu adalah 0. Dalam kasus ini, kata untung, rugi, maupun impas digunakan untuk menyatakan selisih pendapatan terhadap pengeluaran. Jadi kalian harus memastikan berapa pendapatannya dan berapa pengeluarannya dalam proses jual beli tersebut. Hal-hal lain misalnya waktu, tenaga, pikiran, itu yang sifatnya non-materi diabaikan untuk soal ini. Jadi kalian bisa bayangkan saja Pak Sarto seharian berjual sate gitu ya. Dia mengeluarkan 700.000 dan mendapatkan 700.000. Tentu saja dia akan mengalami kerugian sesungguhnya secara waktu dan tenaga. Tapi itu diabaikan karena yang kita hitung ini hanyalah selisih pendapatan dan pengeluarannya saja.
kita bisa membuat kesimpulan tentang ketiga cerita penjual tadi ya. Untuk kasus Pak Subur tukang bubur ayam, itu pemasukannya Rp1.100.000, pengeluarannya 1 juta, maka selisihnya itu 100.000 kita sebut sebagai untung. Untuk cerita Pak Soso tukang bakso, karena pemasukannya 720.000 itu lebih sedikit daripada yang telah dikeluarkannya, yaitu sebesar 800.000, maka Pak Soso dikatakan rugi Rp80.000. Sementara Pak Sarto tukang sate, pemasukan dan pengeluarannya jumlahnya sama, Rp700.000. Selisihnya tentu saja jadi 0. Maka Pak Sarto disebut sebagai impas atau balik modal. Sebagai seorang penjual tentu menginginkan untung sebanyak-banyaknya ya. Sedangkan sebagai seorang pembeli, kita itu ingin membeli dengan harga yang semurah-murahnya. Dalam materi keuntungan dan kerugian ini lebih dipandang dari sudut pandang penjual, bukan pembeli. Jadi kalian harus pastikan bahwa yang kalian hitung untung atau rugi itu adalah untuk penjual. Demikian video kali ini, tetap semangat belajar.